Teman-teman, silakan merapat karena acara akan segera kita mulai. Kursinya masih banyak yang kosong, silakan diisi supaya semakin hangat ya kita merapat ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Cuacanya cukup dingin begitu ya, dan teman-teman bisa memesan makanan atau minuman hangat di depan. Oke, dan hati-hati ya, lantainya agak licin batunya, jadi hati-hati kalau melangkah. Baik, kembali lagi acara pada malam hari ini, diskusi buku dan panggung sastra season 2 yang menjadi bagian dari festival lorong #3 ya, ketiga atau #3. Nah ini acara ini dapat terlaksana atas kerjasama Galeri Lorong dan dengan Keringat Sastra. Dan tentunya teman-teman juga tadi kalau masuk menemukan tenan-tenan makanan, minuman, tarot gitu ya, kayaknya ada tadi. Dan di atas juga masih banyak, teman-teman bisa juga nanti berkeliling. Dan nanti kita akan diskusi, kemudian akan dilanjutkan dengan panggung sastra gitu ya. Iya. Dan pada acara malam hari ini, diskusi buku dan panggung sastra ini terlaksana juga atas support dari kawan-kawan. Di antaranya tentu saja Galeri Lorong. Tepuk tangan dulu dong untuk Galeri Lorong. Oke, yang di dalam dengar dia support, terima kasih. Itu kabar wazan ya. Betul. Kita tunggu sebentar ya. Wait, Bun. Akan ada diskusi dan panggung sastra gitu ya. Diskusi tentunya kita akan mendiskusikan buku, nanti ada buku Bunda ya, Bunda Bina Bojonegoro, dan setelah itu nanti akan ada panggung sastra ya, kepada teman-teman yang ingin memanggungkan karyanya atau karya orang lain, entah baca puisi, musikalisasi puisi, monolog mungkin gitu ya, atau apapun, baca tagihan lain-lain juga nggak apa-apa gitu, tapi nanti akan dibatasi waktunya maksimal hanya 5 menit. Dan nanti bagi teman-teman yang tampil di depan ya, nanti akan ada door prize untuk pemanggung terbaik dan pemanggung favorit. Jadi malam hari ini kita ada 2 kategori, sudah kayak lomba ya, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman silakan daftar di belakang ya, di meja belakang itu, di sana meja berwarna putih, silakan daftar di sana. Setelah diskusi nanti kita akan mulai untuk panggung sastra. Baik, acara diskusi buku dan panggung sastra season 2 ini juga disupport oleh beberapa pihak. Di antaranya tentu saja Galeri Lorong, Keringat Sastra, penerbit JBS, Toko Kerja Keras, S3 atau SW mungkin ini, Jelata.co, Popo Pet Shop Tembi, Kelompok Kucing Manis. Dan nanti juga akan ada penampilan spesial dari Mas Yuliono Singsot. Tepuk tangan dulu, beliau ada di sini nih bersama kita. Dan kemudian juga ada Mas Andi SW. Dan kemudian ada penampilan terakhir dari Kelompok Kucing Manis gitu. Dan nanti teman-teman yang mendaftar akan tampil bersama dengan bintang tamu spesial kita pada malam hari ini. Begitu? Baik, tidak usah berlama-lama. Untuk acara diskusi buku, langsung saja. Ini bukunya nggak jadi display bang? Nah, display bang. Biar kayak acara-acara diskusi dulu bang. Oke, sebentar ini. Ya begitu aja. Bisa, ya oke. Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan buku kumpulan puisi bilangan 60 karya Bunda
Wina Bojonegoro. Saya takut salah sebut begitu ya. Iya. Bunda, kan bunda kita semua. Bunda kita semua kata Bang Goto. Saya tadi tanya ya, karena sebelumnya saya belum pernah bertemu dengan beliau. Bang, dipanggil Bu, Bunda, apa Mbak gitu. Senyamanmu aja. Ya nyamannya kayaknya Bunda gitu. Mana tahu nanti dapat ini kan, uang jajan. Besok-besok main ke Bojonegoro ada tempat bernaung begitu. Baik, pada malam hari ini juga akan ditemani ya, saya akan ditemani oleh salah satu penyair juga, dan yang akan memandu acara diskusi pada malam hari ini, monggo Pak, diselesaikan dulu. Baik, pada malam hari ini penulis bukunya sudah hadir dan yang akan menemani saya di depan juga nanti sudah hadir, dan kebetulan nanti yang akan memoderatori juga saya begitu ya. Jadi harap jangan bosan-bosan karena nanti sampai akhir akan ketemu saya. Oh ya, belum kenalan ya, mohon maaf teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Setiawan yang akan memandu acara pada malam hari ini hingga nanti selesai. Baik, ini langsung kita panggil saja Bang ya, Bunda ya. Bunda. Baik, silakan Bunda dan Mbak Nimade Purnamasari naik ke atas panggung. Hati-hati, jalannya licin, bisa dibantu Bang. Ya. Sambil naik saya bacakan profilnya ya. Oke. Wina Bojonegoro, nama bekennya yang kita kenal selama ini gitu ya. Memiliki nama asli Endang Winarti. Aduh, itu rahasia. Oh, rahasia. Oh, maaf ya Bunda ya. Lahir di Bojonegoro ini rahasia nggak? Enggak lah ya, dari namanya sudah jelas Bojonegoro. Nah, ia adalah peraih penghargaan Sabda Budaya Sastra dari Universitas Brawijaya pada 2018. Kemudian pada 2021 ia menerima penghargaan Berita Jatim Award atas kiprahnya di dunia literasi selama pandemi. Dan bilangan 60 ini merupakan kumpulan puisinya yang dihiasi ilustrasi karya Yos Wibowo. Ini suami beliau, bukan rahasia kan Bun? Oh enggak, nggak apa-apa berarti. Dan ini meraih anugerah Sutasoma 2024 beberapa bulan yang lalu. Penerbitnya? Penerbitnya JBS tentu saja, dengan kategori karya sastra Indonesia dari Balai Bahasa Jawa Timur. Dan selain itu, ia juga mengurus Padma Tour Organizer. Ia juga mengelola Omah Padma. Selain itu, membina Perlima, perempuan penulis Padma, sejak 2021. Ia menggerakkan para perempuan untuk menulis melalui kelas cerpen juga tulisan esai. Total ada 12 buku yang dihasilkan Wina bersama murid-murid dan komunitasnya selama pandemi. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Wina. Baik, kemudian yang di sebelah sana ya, yang akan menemani saya juga pada malam hari ini ada Mbak Nimade Purnamasari. Dipanggil Bunda atau Mbak ini? Mbak aja ya. Mbak Purnama. Seorang penyair dan novelis. Ia aktif di komunitas dan mengurus sejumlah event dan kegiatan sastra di beberapa kota. Sekarang ia menjadi bagian dari Bentara Budaya Yogyakarta. Mengikuti jumlah event sastra, meraih sejumlah penghargaan sastra, karyanya berupa novel dan puisi yang sudah terbit diantaranya Kawitan 2016, Kalamata 2016, Yang Menari Dalam Bayangan Inam Mati 2022. Beliau dapat dijumpai di Festival Sastra seluruh Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Karena tahun ini sering ditemui di Festival Sastra di Yogyakarta. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nimade Purnamasari. Bunda Purnama. Ini saya minta izin, lebih enak saya panggil Bu atau Bunda ya, gitu. Terserah wis ya, gitu. Bunda aja lah gitu. Bang Goto tadi berarti begitu Bunda. Kayak lagunya Nadine ya, Bun hidup berjalan, gitu-gitu ya, Bun ya, nggak apa-apa ya. Baik, jujur saya agak minder sebetulnya duduk di sini sendiri begitu ya, dihadapkan dengan dua
perempuan cantik, penyair, novelis, prosais gitu, karyanya sudah banyak gitu. Ya, moga-moga nular lah kreativitasnya. Iya. Baik, teman-teman yang masih berada di mana itu nyebutan, depan atau belakang gitu, yang belum ada di area ini begitu ya, silahkan merapat ke area ini dan kita nikmati. Dan jangan lupa teman-teman yang mau pesan bisa pesan ke depan begitu ya. Yang mau daftar untuk panggung sastra nantinya setelah diskusi ini bisa mendaftar ke belakang sana. Nah itu ada mbak-mbak di sana sedang menunggu yang ingin mendaftar gitu. Nanti juga Bunda Wina dan Mbak Purnama juga akan kebagian harus baca puisi. Tapi nanti di akhir diskusi. Nggak apa-apa dong Bun. Baik, ini kita mulai dulu dari Bunda Wina gitu ya. Iya, seperti Bu di sidang ya, kebalik deh kayaknya gitu. Saya takut kualat nanti nyidang. Mas ini yang wireless Pak. Oke, tadinya saya diminta panitia hanya untuk MC gitu ya, tapi kemudian dilalah itu juga sebagai moderator begitu. Jadi jujur saya baru mendalami buku Bilangan 60 ini 3-4 hari belakangan ini begitu. Harus baca, tapi sudah selesai bacanya Bun. Tapi banyak pertanyaan begitu. Tapi sebelum ke sana saya ingin coba memantik dulu gitu supaya juga nanti teman-teman dapat pengantar begitu, barangkali ada yang ingin bertanya atau merespon begitu. Karena yang kami ketahui begitu ya, Bunda Wina kan lebih banyak menulis cerpen begitu, dan setahu saya, semoga tidak keliru, ini buku puisi tunggal pertamanya begitu Bun ya. Oke, nah kenapa kemudian memilih untuk menerbitkan kumpulan puisi begitu? Karena setahu saya juga sudah sejak 2011 begitu Bunda mulai menulis puisi, tetapi kenapa baru 2024 gitu untuk menerbitkannya begitu? Ada sesuatu kah kenapa kemudian diterbitkan? Silakan. Terima kasih Mas Bayu. Selamat malam semuanya. Jadi buku puisi ini adalah suatu bentuk tantangan buat diri saya sendiri. Terbiasa menulis ya novel ada 2, cerpen ada ya beberapa lah ya. Kemudian saya itu pernah menangis karena dipaksa menulis puisi. Jadi pada tahun 2014 kayaknya, 2016 kita tuh bikin project, termasuk salah satunya Mamahmu Afghanistan. Jadi 5 penulis dan 5 fotografer itu bikin project kolaborasi dalam sebuah buku yang berjudul Satu. Itu 10 orang, bagaimana seorang penulis merespon sebuah foto art ya tentunya. Jadi misalnya ada foto, kita dipasang-pasangkan nih, misalnya ini fotografer, aku penulisnya, berpasangan. Dan ditentukan temanya. Ada tema rapuh, ada tema kasmaran, ada tema sakit, ada tema mati gitu ya. Foto ini misalnya masuk ke tema rapuh. Gitu. Kemudian saya harus mengamati foto ini berhari-hari untuk membuat puisi. 10 puisi, 1 orang. Itu saya nggak sanggup, udah waktunya deadline-nya udah 1 bulan, saya nggak sanggup. Saya nangis. Saya mengundurkan diri aja deh, nggak bisa saya bikin puisi. Ternyata dengan saya bilang begitu, yang lain pada mutung. Ya Mbak Wina aja mundur, ya aku mundur gitu. Vika Wisnu gitu, Sol Amrida. Akhirnya saya kok merasa jadi pengecut gitu. Akhirnya saya belajar sama Bang Damhuri Muhammad. Bang, ini puisiku, ini kurang apa? Akhirnya Bang Damhuri memberi masukan. Ini tuh kamu tuh kata-katamu masih kayak prosa, menggelambir. Kamu kayaknya nggak usah lah bikin puisi, katanya, ngapain sok-sokan bikin puisi. Tapi Bang Damhuri meskipun bilang begitu tetap dikasih masukan.
Oke, saya revisi. Saya kirim lagi. Gimana Bang kalau kayak gini? Ini lumayan lebih baik, lebih ringkas gitu, lebih eh, apa ya? Maknanya lebih dapat. Dari situ saya percaya diri. Akhirnya 10 puisi itu jadi dalam tempo hampir 2 bulan. Nah kemudian ketika saya lama nggak bikin buku ya, terakhir saya bikin buku tuh kumpulan cerpen kisah-kisah pembunuh sepi itu 2020 kalau nggak salah, apa 2021 gitu ya. Beberapa tahun saya nggak bikin buku. Biasanya saya kalau bikin buku tuh saya barengin sama ulang tahun Mas. Nah kemarin itu ulang tahun saya di 2024 itu pengennya saya tandai dengan peluncuran buku puisi, karena saya punya beberapa puisi yang mungkin bisa dikumpulin sebagai kado buat diri saya sendiri. Nah saya juga sekaligus jadi saya bikin 2 buku Mas. Ini yang buku tunggal saya, yang satu lagi kitab kado itu isinya puisi dari 63 penyair di Indonesia. Nah 2 buku ini terbit bersamaan, dan yang ini dikerjakan JBS. Ini aja juga dia ini loh apa, dari 100 puisi mungkin dipilih cuma 60, katanya cuma itu yang memenuhi syarat. Nekat nih, itu pun saya masih foto, kalau emang jelek nggak usah, kalau memang layak ya diterbitkan, kalau enggak ya nggak usah. Saya minder saya. Nah tetapi kata teman-teman, Mbak Wina kan beberapa puisimu sampai sudah terbit di Jawa Pos, kemudian ada di Bali Poetika, terus kapan hari itu juga saya dibesarkan hati oleh Mbak Purnama. Ini bagus kok Mbak Wina, gitu aja saya udah senang. Nah dari situ kemudian saya berani kirim ke foto, ada berapa 100 kayaknya foto ya, 100 atau 90 gitu ya. Kemudian dipilihlah ini ya. Sebenarnya ini saya mengadu diri saya sendiri sih, dengan puisi yang mungkin bagi penyair beneran ini puisi opo gitu ya. Tetapi saya nggak ngerti kalau akhirnya nggak tahu gimana ceritanya foto dengan Balai Bahasa kok tiba-tiba saya dipanggil untuk menerima penghargaan. Itu saya bener-bener amazed gitu, nggak nyangka. Mosok sih, nggak percaya ya. Tapi alhamdulillah berarti ini buku puisi pertama yang penuh rezeki. Gitu Mas Ayu. Baik, karena memang diperuntukkan untuk hadiah ulang tahun Bunda sendiri begitu ya. 60 tahun. Kalau di catatan penutupnya ada Sewita Wina gitu ya. Dari ya Mbak Bunda Heti, mungkin gitu juga Bunda. Kalau semua temannya Bunda Wina kita panggil Bunda gitu ya. Yang Mbak depan nih temannya juga. Saya panggil Bunda juga nih. Oke. Dan proses menulisnya juga seperti yang sudah banyak diketahui sudah cukup lama Bun ya, sejak iya 88 kalau tidak salah saya sempat iya menulis prosa sejak 88 begitu ya. Dan 88 tuh mulai tayang ya, mulai tayang di media. Jadi cerpenku yang pertama tuh tahun 88 di Surabaya Post, dan tahun itu juga di majalah Pertiwi. Apakah 88 sudah lahir? Weh tenang, pantesan diceluk Bunda. Oh ya, wajar berarti ya. Oke, dan katanya nih ya dari info yang saya dengar, honor pertama waktu itu justru ketika mengirimkan tulisan berupa tips begitu ya ke salah satu majalah dan mendapatkan honor sebesar 10.000. Femina gitu ya. Femina apa Kartini lupa aku. Itu aku SMA itu. Iya. Itu senangnya gak karuan lewat wesel tau kirimnya. Dan itu aduh, hati-hati Bunda. Hati-hati. Oh ya, hati-hati Bunda. Oke, 10.000 melalui wesel gitu kan, konon beli bakso ya buat teman-teman gitu ya. Oke, dan ini Bun, di tahun 88 begitu ya, itu prosesnya sudah di Surabaya atau di Pasuruan? Surabaya. KTP ku tuh Surabaya. Jadi Wina Bojonegoro, KTP Surabaya, domisili Pasuruan. Tapi satu orang yang sama begitu ya. Tapi yang saya penasaran di tahun 88 itu saya belum lahir juga sih. Belum. Muda banget. Sangat muda saya, makanya cocok memanggil Bunda gitu ya. Nah, kalau dulu itu apakah
bacaan melimpah itu apa hanya dari perpustakaan atau dari media-media massa, maksudnya untuk sumber referensi bacaan-bacaan pada saat itu, karena media sosial jelas ya belum. Jadi kalau aku membaca sih dari kecil ya, jadi yang namanya salah asuhan lah, Siti Nurbaya segala itu habis lah gitu di perpustakaan itu. Kemudian ibu saya langganan apa ya, Kartini kalau nggak salah waktu itu, di desa loh ini, di dekat hutan jati. Bapakku penyebar semangat, kemudian koran Surabaya Post itu masuk desa tapi datangnya tuh sesuk seminggu kemudian gitu. Jadi itu kan koran sore, sampai di Bojonegoro itu besok pagi. Di desa kan. Nah kemudian juga waktu SMA itu saya tuh termasuk anak yang menderita karena sangunya tuh ngepas gitu, nggak bisa beli majalah itu. Ngepasnya tahun 88 itu berapa, Bun? Enggak, itu masih tahun 80, 81, 82 SMA ya. Itu bacaan itu saya tuh keliling ke teman-teman saya yang anak-anaknya orang kaya, anak-anaknya pejabat itu semua kan langganan majalah Hai, majalah gadis lah, apa buku-buku remaja itu semua saya kelilingi, saya pinjemin. Dari situlah kemudian saya tuh berpikir gini, kalau Femina, gadis dan lain-lain tuh rasanya saya bisa deh kalau nulis kayak gini gitu. Nah kemudian ketika lulus SMA saya langsung kerja dan langsung menikah, langsung punya anak, itu nggak sempat ngetik, padahal pengen di kepala ini riuh gitu ya. Nah baru pada tahun 88 itu punya keberanian untuk ngirim ke Surabaya Post, ke Pertiwi, kemudian ke Femina juga. Nah, tapi yang tayang duluan tuh yang Pertiwi sama Surabaya Post. Nah, itu bikin saya jadi semacam gini ya. Loh, ternyata aku bisa. Kalau aku bisa menulis cerpen di Surabaya Post, berarti aku bisa ke yang lain-lain. Dari situ kemudian kayaknya saya tuh puncak-puncaknya tuh 90 sampai 2000-an ya. Yang tiap 3 bulan sekali tuh muncul gitu cerpennya. Nah, setelah itu agak lama saya jarang nulis. Jadi ya kenalannya sih saya rasa karena bacaan ya, pengaruh bacaan. Jadi semacam tantangan, kayaknya aku bisa nulis kayak gini gitu. Baik, dan sekarang juga meneruskan energi dan semangat itu dengan, kalau tidak salah ada per 5 begitu ya, perempuan. Jadi perempuan penulis Fatma itu mayoritas ibu-ibu yang kemarin waktu pandemi itu gabut. Kemudian saya sama Bang Damuri itu berinisiatif bikin kelas menulis lewat WA gratis untuk orang-orang yang tidak punya kegiatan di masa pandemi. Nah itu kita bimbing sampai benar-benar itu cerpennya tuh layak dibukukan. Akhirnya kita bukukan, jadilah bukunya Hujan Tak Jadi Datang Malam Ini. Temanya hujan lah pokoknya itu. Kemudian banyak yang nanya, kenapa nggak bikin lagi? Ini masih pandemi, kita masih nggak ada kegiatan. Akhirnya berbayar, ya kan? Yang termasuk Kosunli ada nggak datang ya? Kosunli itu termasuk salah satu gurunya. Akhirnya sampai ke batch 10, sekarang batch 10. Dan yang belum menghasilkan buku, yang batch 10 aja. Dan itu kelas cerpen yang nekat sih, karena gurunya banyak gitu ya. Masing-masing tema ada gurunya, kemudian mereka tuh kita bedah naskah itu sampai benar-benar revisi itu sampai 3, 4, 5 kali sampai benar-benar naskahnya itu jadi. Jadi itu yang bikin kelas menulis kami itu ya banyak murid itu setelah itu berani pada nulis online gitu di media-media online. Nah itu akhirnya jadilah per 5 itu. Karena lulusannya banyak, ada 100 lebih. Kemudian saya punya ide bikin komunitas penulis perempuan, perempuan penulis Fatma itu berbadan hukum. Dan akhirnya ya banyak bisa menulis. Kita punya web Perempuan Penulis Fatma. Dan tulisan yang lolos kurasi itu sebagian dibukukan, sebagian ditayangkan di web. Tuh. Dan sekarang udah 3 tahun. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk per 5 ya, Perempuan Penulis Fatma. Oke, saya akan beranjak ke Mbak Purnama. Oke, nah ini selaku generasi yang lebih muda begitu ya, lebih muda, karena tidak mau dipanggil bunda ya. Oke,
Eh, Kalau saya baca sekilas, memang rentang tahun pembuatan puisi ini paling lama atau paling tua itu 2014 dan yang terbaru ya 2024 begitu. Dan rentang masa ini kan jelas mengalami perubahan-perubahan tertentu begitu ya. Dan apakah Mbak Purnama menangkap perbedaan-perbedaan itu atau ya akan terasa sama saja begitu di dalam puisi-puisi ini terkait titi mangsa dari 2014 ke 2024 ini, apakah terasa ganjalan-ganjalan apa ya? Ya mungkin waktu itu masih mulai menulis dan sekarang kematangannya mungkin sudah lebih baik begitu. Ya, Mas Bayu sebenarnya aku nggak merhatiin titi mangsanya. Iya iya iya. Ini kuspil aja gitu. Tapi berarti kan tidak terasa barangkali begitu ya. Ya, Ada enggak maksudnya akan terasa senada begitu. Apakah pernah menemukan hal itu atau justru menemukan hal lain dari pembacaan terhadap buku bilangan 60 ini? karena kan tidak semua puisi ini ada titi mangsanya. Jadi memang bagi saya ada ataupun tidak ada, akhirnya ya sudah dianggap tidak terlalu signifikan buat saya. Yang kentara dari buku puisi ini adalah bagaimana Mbak Wina itu merespon tema sangat beragam. Bukunya kan dibagi dalam 3 bagian ya, Mbak Wina ya. Dan 3 bagian ini sendiri aku nggak tahu di mana peran editornya dalam hal ini dari JBS, sehingga tiap-tiap bagian ini boleh dibilang cukup mewakili tema yang spesifik. Misalnya kalau tema yang pertama gitu ya, bagian yang pertama Asmarandana itu yang berkisar soal perasaan kasih gitu ya, terus ekspresi antar manusia itu terasa pada bagian pertama, selaras dengan judulnya kan Asmarandana. Terus yang kedua itu Dharma. Dharma ini kalau kita lihat memang agak lebih general isinya, tapi saya kira benang merahnya soal kegelisahan Mbak Wina untuk melihat isu-isu yang sifatnya sosial, isu-isu yang berkembang di masyarakat dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir ini yang menurut saya menarik, mantra puja. Karena puisi pertama pada bagian mantra puja itu memang berkisar soal doa ya, tapi dituturkan dengan sublim dan juga aku kira ini seperti pergulatan dalam tanda petik spiritualnya Mbak Wina barangkali, karena banyak sekali ditemukan pertanyaan-pertanyaan soal Tuhan, pertanyaan-pertanyaan soal manusia ini bagaimana sebenarnya di dunia ini dan seterusnya gitu. Awalnya sih Mas Bayu saya tuh underestimate ya kalau lihat buku yang ditulis untuk merayakan penanda waktu usia gitu. Karena seringkali ada yang ditulis dengan cukup terburu-buru karena mengejar momen HUT gitu, dan ada juga yang akhirnya hanya sekedar menuliskan secara singkat, spontan gitu. Tapi kalau misalnya melihat Mbak Wina sudah membuat pemilahan bagian-bagian ini, saya kira memang sejak awal Mbak Wina ini memikirkan betul bagaimana menulis satu kumpulan puisi secara utuh gitu. Nanti mungkin Bang Koto bisa cerita justru soal bagaimana proses-proses kurasinya ya, kurasi karya untuk memilih karya-karya ini gitu. Tapi yang jelas begini, kalau boleh saya kasih satu kritik aja buat Mbak Wina. Saya tuh sampai sekarang percaya bahwa puisi yang baik itu bukan cuma sekedar diksi, bahasa, tema gitu ya. Kalau soal diksi, bahasa saya kira ini sudah clear lah. Mbak Wina ini sudah clear untuk memilah mana diksi yang dalam tanda petik bombas, mana yang sublim gitu ya, mana yang prosaik, mana yang mencoba untuk metaforik. Ada upaya untuk menggali secara bahasa, dan itu saya kira sangat penting untuk diapresiasi.
Tapi lebih dari itu, saya tuh percaya bahwa puisi yang berkesan itu adalah puisi yang mengandung tanya. Artinya mengandung tanya. Misal saya contohkan begini. Kalau kita ingat puisinya Sitor Situmorang gitu ya, Bunga di Atas Batu. Puisinya memang ringkas sekali, hanya 3 baris, tapi tiap 3 bait, setiap barisnya itu 2. Setiap bait itu 2 baris. Misalnya gitu, bunga di atas batu, dibakar sepi. Bait berikutnya, mengatas indra ia menanti. Bait berikutnya, bunga di atas batu, dibakar sepi. Hanya 3 bait itu saja, tapi kita sebagai pembaca dimungkinkan untuk bertanya, apakah gerangan maksud si penyairnya? Nah, ketika pembaca bertanya tentang puisi itu, sebenarnya imajinasi kita melengkapinya. Dan saya berharap puisi-puisi Mbak Wina mungkin ke depan justru juga menyisakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu yang pertama, pertanyaan yang dipancing untuk melebarkan imajinasi pembaca. Terus yang kedua, seringkali kan para penyair itu menulis sesuatu juga dengan tanya. Mereka ingin menjawab apa sih sebenarnya persoalannya. Kalau kita lihat ini sebenarnya momentum besar buat Mbak Wina, usia 60 tahun. Tapi saya sebenarnya kepengen sekali menemukan semacam refleksi yang lebih lebih deep gitu ya. Setelah 60 tahun ini apakah yang dilalui oleh Mbak Wina? Nah, gitu. Apakah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan besar yang belum dijawab oleh Mbak Wina? Nah, mudah-mudahan dalam momen-momen berikutnya yang ke-65, yang ke-70, 75, 80 gitu ya, Mbak Wina juga punya semacam kegelisahan untuk bertanya apa yang sebenarnya ingin dimaknai dari usia 60 ini. Kalau yang sekarang ini kan lebih ke dokumentasi karya-karya dan itu luar biasa, apalagi ini buku pertama. Tapi untuk momen berikutnya, memaknai ulang tahun yang berikutnya atau momen yang lain, saya berharap tanya dari Mbak Wina soal kedirian, soal pencarian dan seterusnya itu lebih kentara lagi. Itu Mas Bayu. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Purnama. Ya, memang di 3 bagian pemilahan puisi-puisi ini juga terasa begitu bagaimana cinta kasih romantik di awal, kemudian bicara soal sosial, dan kemudian di bagian akhir lebih kepada pertanyaan diri sendiri kepada keakuan Tuhan dan lain-lain begitu ya. Itu sangat terasa. Tapi Mbak Purnama, dari awal hingga akhir saya menemukan kegenitan Bunda Wina dalam memainkan diksi-diksinya. Karena kalau dilihat, iya, kalau teman-teman baca buku ini tanpa tahu siapa penulisnya, barangkali yang nulis penulis berumur 30 tahunan barangkali, yang persoalan Bunda sebenarnya 27 katanya. Ya percaya aja lah kita ya, gitu ya, dari ulang tahunnya. Nah, ada kegenitan gitu. Sekilas ya ada Jokpinnya, ada Sapardinya, ada GM-nya begitu. Kegenitan ini apakah kemudian juga Mbak Purnama tangkap sebagai upaya untuk melunakkan pertanyaan yang cukup daki-daki begitu, supaya lebih dekat dan relate, karena juga banyak diksi-diksi yang sangat kekinian dipakai oleh Bunda Wina. Bagaimana? Ya, mungkin nanti Mbak Wina melengkapi tapi buat saya kita harus hati-hati kalau misalnya mau mengomentari puisi sebagai genit atau tidak genit gitu ya. Apalagi dengan kecenderungan sekarang yang kita mudah untuk merujuk dari mana puisi itu bermula, ya toh? Tapi yang buat saya itu yang perlu untuk dilihat itu sebenarnya keterpengaruhan, bukan kegenitan. Karena seringkali bahkan penyair yang sudah mapan sekalipun, dia secara tidak sadar punya keterpengaruhan. Punya misalnya semacam cakrawala poetika yang menurut dia itulah puisi yang sesungguhnya.
ini terkait dengan pribadi penyairnya menyikapi puisi itu sendiri. Ya kalau era-era sebelumnya kita membaca tulisannya Subagio pribadi dalam Sajak misalnya, yang dimana dia juga mengkritik, di situ ada Rendra yang secara mencurigakan justru merujuk pada penyair Garcia Lorca dalam beberapa metafor dan seterusnya. Kritik yang utama dari Subagio adalah bagaimana sebenarnya kita pribadi, penyair sebagai pribadi, secara sadar mencipta sebuah puisi itu lepas dari keterpengaruhan itu, sebenarnya di sana. Dan ya saya kira Mbak Wina juga dalam posisi yang sama, karena apalagi dunia sekarang kita begitu mudah membaca puisi ya Sapardi, Jokpin atau siapapun begitu, dan kita terpengaruh dan merasa bahwa kita itulah cakrawala puitikanya dia gitu. Sebagai awalan, karena bagaimanapun ini adalah dokumentasi dari puisi-puisi yang sudah pernah ditulis, saya kira ya kita bisa lah bertenggang rasa di situ gitu. Tapi yang untuk berikutnya justru karena ya gini, Mbak Wina sudah tertasbihkan ini sebagai penyair. Nah, jadi kesadaran untuk lepas dari keterpengaruhan itu harus makin kuat lagi. Diiringi yaitu tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari puisi-puisinya tadi, begitu. Terima kasih. Nah, saya akan kembali ke Bunda Wina ini terkait pertanyaan yang tadi gitu. Seberapa besar keterpengaruhan Bunda dalam menulis puisi begitu, merujuk pada penyair tertentu, atau ya kesenangan Bunda aja memainkan diksi-diksi yang ya kayak lebih kekinian begitu, lebih anak muda untuk menyentuh pembaca yang lebih umum begitu. Karena di usia yang 60 begitu ya, menggunakan diksi-diksi yang kayak anak muda ya biasanya pakai ini begitu. Apakah pilihan-pilihan itu disadari atau lepas begitu saja? Ya, usia biologi saya itu 27, Mas. Bang Sal tepuk tangan itu Bang Sal. Saya tidak pernah merasa terpengaruh oleh siapapun, meskipun koleksi buku puisi saya itu semua saya baca, mau GM, mau siapapun, bukunya Mbak Purnama juga ada, Blican juga ada, Jokpin ada, Sapardi ada, semua saya baca. Karena sebenarnya saya baca itu bukan dalam rangka saya pengen bikin puisi, karena saya tuh selalu diingatkan berkali-kali sama Mbak Niko Mang Aryani, kita sebagai penulis prosa harus membaca puisi. Waktu itu saya tidak ngeh gitu ya. Kenapa? Karena itu untuk mengulik, untuk mengasah rasa supaya tulisan kita itu walaupun prosa tetap puitik gitu. Nah, saya membeli buku dan membacanya. Kalau puisi itu kan nggak bosen, memang dibaca, dibolak-balik, ditaruh, nanti dibaca lagi gitu ya. Tetapi ketika saya menulis puisi itu saya tidak membuka buku puisinya siapapun. Jadi ketika saya menulis itu benar-benar sesuatu yang lahir dari kepala saya, ting gitu. Saya buka HP, saya tulis. Nah kayak gini nih waktu tadi di perjalanan di tol selalu hujan itu, saya ada 2 baris puisi yang lahir di dada saya, tapi saya nggak sempat nulis karena saya melayani teman satu mobil yang ngobrol itu. Begitu nyampe pengen saya tulis udah hilang. Jadi saya nyesel itu, aduh tadi itu puitis sekali seharusnya, tapi nggak sempat tertulis. Nah kayak gitu-gitu sih prosesnya saya di dalam menulis tuh. Begitu ketemu ting langsung saya tulis. Ketemu laptop baru saya kembangkan, saya perpanjang gitu ya, dengan memikirkan. Nah saya justru gini Mbak Pur, ketika saya menulis puisi itu saya memikirkan cerpen kadang-kadang. Jadi di dalam setiap puisi saya harus ada penyelesaian. Puisi ini adalah cerita. Itu loh kelemahan saya, mungkin itu salah ya. Nah, tetapi ketika saya pernah mencoba bikin puisi pakai AI, ternyata malah aneh banget. Aneh puisinya dan selalu tipikal gitu ya. Saya ganti AI, yang ini AI ini hasilnya mirip-mirip. Jadi tema apa misalnya? Tema hujan.
tema kopi, mirip-mirip semua. Jadi kesimpulannya AI itu hanya cocok untuk hal-hal tertentu. Sastra itu nggak bisa, tetap harus kepala gitu, kepala kita. Nah, di dalam menulis puisi itu saya tidak terpengaruh oleh karya siapapun, tetapi ketika saya merevisi, ketika kan nggak pernah ya puisi itu jadi langsung jadi itu nek aku ya, tapi ketika memperbaiki itu saya memperhatikan saran. Misalnya puisi tentang kenanga, pemetik kenanga itu kan kisah nyata dari para tetangga saya. Tetangga saya itu beberapa mati ketika dia memetik kenanga. Tahu pohon kenanga? Pohon kenanga itu kan tinggi segitu tuh. Oh, lebih tinggi lagi, pohonnya gede. Nah, ketika dia memetik dari bawah, itu kan masih pagi. Semakin ke atas, semakin siang. Jadi kalau dia jatuh jam 10, matilah dia. Karena semakin tinggi. Dan kalau nggak mati, ini remek tulangnya itu. Dan dia akan tidak bisa bekerja sampai setahun 2 tahun karena ini harus diperbarui. Nah, pemetik kenanga itu tadinya nggak begitu, tapi dapat masukan dari Bli Jengki. Dapat masukan ketika mau ditayangkan di Bali Puitika itu. Bli jangan langsung ditayang, kalau emang nggak layak jangan ditayangkan gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dikasih masukan monggo. Nah, ada perubahan sedikit. Gitu-gitu sih. Seperti termasuk foto ya, saya bilang kalau memang perlu dikoreksi karena aku merasa memang aku ini bukan penyair, tapi aku sedang belajar dan aku sedang menantang diriku gitu. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Wina dan Mbak Purnama. Ya, di usia 60 Bunda Wina masih merasa sedang belajar begitu ya, dan menantang diri gitu. Lalu bagaimana dengan yang muda-muda di depan sini gitu ya? Apa kemudian siap untuk menantang dirinya sendiri begitu? Oke, ini nanti teman-teman silahkan kalau ada yang ingin merespon, ingin bertanya, ya dipersilahkan. Nanti bisa angkat tangan, ya. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit ada fun fact begitu ya soal Bunda Wina. Saya ngulik-ngulik ya. Tadinya gini, saya dikirim draft naskahnya oleh Bang Kuto gitu ya. Kelirunya saya ketika membaca draft naskah ini tidak membaca ternyata ada penutupnya, tulisan penutupnya dari Bunda Heti, Bunda Heti. Gitu. Oh ya, anak Ibu Heti. Saya belum membaca itu. Saya sudah coba ngulik-ngulik soal Bunda Wina, searching sana sini soal Bunda Wina. Ternyata ada semua di situ gitu. Jadi sebetulnya teman-teman kalau baca buku ini sudah dilengkapi juga dengan biografi beliau yang cukup lengkap begitu dan tidak perlu nyari kemana-mana. Sebetulnya ini bisa jadi bahan yang banyak untuk diskusi sebetulnya. Tapi karena memang ya waktunya terbatas gitu, mungkin ini bisa untuk podcast gitu. Bang Goto ini saran saja, ini bisa banyak yang jadi bahan cerita begitu, bahan obrolan begitu ya. Sudah Pak ya? Oh sudah, 2017 itu sebelum buku ini terbit. Kan 2017 dulu juga Bunda pengen bikin acara di Jogja begitu ya. Sebelumnya sudah pernah atau baru ini? Iya dulu pernah sih 2012. 2012. Setelah 2012 dan juga belum ada, baru kali ini ya. Baik teman-teman yang ingin menanggapi, merespon, bertanya atau apapun dipersilahkan gitu. Silahkan teman-teman. Dan kami ingatkan kembali bagi yang ingin mendaftar untuk panggung sastra nanti bisa daftar ke belakang ya. Mau baca puisi, nukilan cerpen, novel, monolog, lain-lain, musik juga boleh. Silakan, ada yang ingin merespon? Sudah jelas, tapi sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan begitu ya. Baik, belum ada? Oke, kalau belum ada, saya saja yang bertanya gitu. Nah, Bunda Wina, ini di catatan terakhir Bunda Heti, Bunda semua ya. Bunda Heti, Kita di perlima itu semuanya manggilnya kakak. kok kakak? Walaupun umurnya 70, 80. Oh kakak, tapi saya tidak ada di perlima gitu, jadi manggil Bunda nggak apa-apa ya. Oke. Di catatannya
Bunda Heti gitu ya di Sewita gitu ya, Sewita Wina gitu ya. Beliau menulis begini. Buku bilangan 60 ini salah satu cara menantang diri sendiri saat beranjak Sewita yang selalu dicibir tua oleh orang kebanyakan yang tak tahu cara menghidupkan 60 tahun itu seseksi 17 tahun. Nah, dan penolakan itu tampak nyata dari buku bilangan 60 ini begitu. Dan apakah itu juga diakui oleh Bunda Wina begitu untuk apa ya, energi barangkali, bagaimana energi untuk menulis puisi begitu ya di usia yang ke-60 ini masih apa, cukup besar begitu energinya. Apakah itu juga menjadi motif yang kuat untuk mengumpulkan puisi-puisi ini kemudian menjadikan buku? Ya, jadi saya bilang tadi kan usia biologi saya 27 dan itu adalah usia yang masih energik untuk melakukan banyak hal gitu ya. Nah, saya tuh cuman gini sih, ketika seseorang itu meninggal, itu dia meninggalkan apa sih? Gitu. Pikiran saya deso ya. Kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya. Meskipun karya saya mungkin bagi penyair beneran ini hanya karya yang ya tidak uang gitu ya. Tapi ini adalah pencapaian saya dan saya menghargai diri saya karena saya telah bekerja selama 10 tahun lebih untuk menghasilkan buku ini. Jadi ini bagi saya adalah apa ya, peninggalan. Kalau ketika saya pergi nanti, pokoknya aku pernah bikin puisi. Entah habis ini saya bisa bikin lagi atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting aku sudah melangkah satu step forward bahwa aku selain prosa, aku bisa bikin puisi. Kualitasnya seperti apa, aku tidak peduli. Yang penting orang izin, gitu. Dan alhamdulillah tadi kata Mbak Purnama kan ya gak ngisi-ngisi itu. Ya itu aja sih. Saya tidak punya tujuan lain ingin dianggap sebagai penyair atau enggak. Ini semata-mata saya merasa harus melakukan sesuatu. Ketika saya mati, saya meninggalkan karya. Dan entah nanti murid-murid saya atau anggota perlima atau anak-anak saya, cucu saya bisa melanjutkan karya-karya itu atau tidak. Yang jelas ini loh, aku ninggali karya, kamu harus bisa lebih baik dari aku. Sampai aku itu membuat apa ya, tantangan. Perlima anggotanya, siapa yang tahun ini bisa menghasilkan karya buku solo, aku terbitkan gratis. Sampai segitunya, karena aku itu tadi kepingin aku mati itu aku punya karya dan aku punya murid gitu loh. Jadi tidak hanya aku Wina Bojonegoro yang bisa menulis, tapi juga melahirkan penulis. Kalau muridku lebih hebat dari aku, kayaknya aku lebih senang nih. Dan aku sekarang udah kelihatan ada beberapa sih yang bibit-bibit itu kelihatan. Ada yang namanya Meta Mevlana, itu dia membuat cerpen 1 titik. Jadi koma terus sampai 10.000 CWS. Itu koma terus, bayangkan sama bisa nggak gitu kira-kira? Uangnya kan? Aku aja nggak berani. Dia berani. Itu aku anggap sebagai apa ya, sebuah apa biji yang bernas gitu ya. Dia juga pernah ikut kelasnya Mas Ula, ikut di kelas saya beberapa kali. Kelas saya itu artinya saya kepala sekolahnya. Saya ngajar dulu aku. Yang ngajar ya ada Mbak Purnama, ada Kosudli, yang lain-lain, Damuri, Anton Kurnia dan lain-lain. Nah itu kemudian ada lagi yang sekarang tadi bedah buku di Solo, itu dia menulis biografi dan aku kaget gitu. Buku pertama tapi langsung api. Nah itu kayak gitu tuh aku dukung terus, akan aku kasih petut supaya dia bisa melampaui perolehan saya gitu. Jadi nek buku puisi ini jadi dan aku misalnya nanti diminta bikin lagi, belum tentu aku bisa.
Menandai 70. Untuk memperpanjang energinya begitu ya. Tetap harus ada upaya semangat untuk. Tapi saya kira gitu loh Mas ya. Menulis itu juga salah satu upaya supaya tidak seperti kun. Ngono ae lah Mas iki mau dari garis apa cerita yang panjang tadi tuh, menulis itu salah satu upaya supaya tidak seperti kun gitu aja loh. Tapi ya nek iso hasilnya orang isi-sini ya ngono loh. Kak, buku yang habis dibaca terus buat di tempat sampah ngono loh. Gitu aja wis nggak usah muluk-muluk gitu. Jadi usia berapapun saya 70 misalnya saya tetap akan merasa 27. Dan nanti tetap akan menerbitkan buku lagi begitu ya. Jadi ada hutang ke Mbak Purnama nih, nanti tetap nulis puisi, jangan berhenti, tetap ditunggu karya-karya berikutnya begitu. Oh, tentu saya juga berguru ke Mbak Purnama. Baik teman-teman, silahkan ya yang ingin merespon, bertanya atau sekedar mengapresiasi juga boleh. Ini kado ulang tahun Bunda Wina untuk dirinya sendiri loh ini gitu, bilangan 60. Dan nyanyi dulu. Siapa yang mau nyanyi? Oh Mas DSW. Nantilah nyanyinya Mas. Tanya-tanya apa respon. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Wina dan Bayu dan Purnama. Terima kasih sudah mau mengisi Keringat Sastra. Langsung saja untuk bilangan 60. Kata bilangan itu dari mana? Itu apakah ada pengaruhnya dengan judul sebuah karya bilangan full, karya kami itu, ataukah apa begitu, dari mana inspirasinya menyebut bilangan? Kalau 60 jelas usia ya, kalau bilangan itu begitu. Terus saya tadi sempat buka buku dan saya terbiasa membuka buku itu dari belakang. Entah itu kenapa, mungkin dulu waktu kecil suka ngaji TPA ya. Ada biografi yang panjang sekali. Keputusan apa biografi itu ditulis demikian panjang, sampai program-program juga ya Mbak Win ya. Itu yang kedua, itu pertanyaannya. Yang pertama tadi kata bilangan terinspirasi dari mana, atau terpengaruh oleh bilangan full itu. Nah, yang kedua itu. Terus yang ketiga, ada puisi tadi yang sempat saya baca ya. Iya Pak. Apa tadi? Jangan lupa. Ayo. Yang tulisan bukannya? Boleh. Oke. Enggak, jangan. Nah, ini. Gaduh di kepalamu buat Pak Suparto Broto ya, novelis beliau. Nah, ini bisa cerita sedikit tentang puisi ini gitu. Dan selanjutnya saya tertarik dengan puisi yang tanggal tua, angka-angka berguguran, malaikat kecil mati muda, saya patah sebelum tumbuh, tertimpa gumpalan peluru, seperti itu. Saya suka dengan puisi-puisi pendek-pendek begitu. Nah, bagaimana kerja kepenulisan puisi Mbak Wina gitu. Terima kasih, dan saya sangat mengapresiasi ilustrasinya, bagus itu. Itu aja sih. Ada 3 ya. Tanya. Siapa yang gambar nih Mbak Wina? Suamiku. Oh, suaminya pelukis ya. Oke, Pak siapa namanya? Yus Wibo. Oh, Pak Yus. Iya. Matur nuwun, gitu aja. Oke, tepuk tangan untuk Mas Deswe. Nah, ini semuanya pertanyaan untuk Bunda Wina tentu saja ya. Soal ada beberapa pertanyaan. Pertama soal judul. Bilangan 60. Bilangan fu. Atau Tertuduhnya di depan itu loh, judul itu. Kalau nggak Mbak Sukma ya Mas Kutu. Aku gak melok-melok. Tuh kalau dari judul ya 60 karena pas usianya 60. Bilang 60 itu ya beliau-beliau. Ayo tolong dijawab. bagaimana Bang Kutu, Mbak Sukma? Atau nanti kalian mau merespon aja nanti? Ya. Oke, lanjut dulu Bu. Yang soal biografi tadi. Ya.
Biografi panjang itu sebenarnya hasil kerja editor di Pat Media. Itu jadi gini, di Pat Media itu kan ada tim. Salah satunya itu yang bagian mengedit. Kalau aku nulis apapun, aku sering tipu loh. Sering tipu, nulis sama dia dieditkan. Nah, suatu hari ketika saya diminta untuk membuat CV oleh sebuah perusahaan yang mengundang saya, itu dibuatkanlah sama dia yang sangat lengkap seperti itu. Kemudian saya untuk buku ini dibuatkan sama dia yang bercat dengan metode bertutur seperti itu. Jadi itu adalah terjemahan dari CV sebenarnya. Jadi supaya nggak nulis-nulis lagi gitu. Jadi nanti kalau ada yang minta CV saya mau versi apa nih? Versi gambar atau versi tulisan. Nah ini versi tulisan ini kerja tim Pat Media. Jawabannya Oke. gitu Mas. Lalu soal puisi gaduh di kepalamu, Ya. bisa cerita sedikit? Jadi itu Pak Suparto Broto itu adalah salah satu guru saya ya. Ketika saya ada acara sastra, acara diskusi buku, peluncuran apapun selalu beliau datang dengan sepeda motor di Gunjang Putranya dan selalu mengatakan bahwa Mbak Wina ini pacarku gitu. Selalu saya dibilang begitu. Nah, ada satu cerpen saya yang berjudul Laki-laki Asing yang Menemaniku Ngopi Malam Itu. Itu cerita romans, cerita galau-galau gitu loh. Ketika waktu itu saya dibaca oleh Pak Suparto Broto, padahal saya itu nulis itu iseng gitu. Tapi rupanya cerpen itu di benak Pak Suparto Broto itu berkesan. Kamu tuh ngayal. Iya toh Pak, gimana nggak ngayal? Tapi kok bisa ya? Itu seperti kamu tuh masih umur 20 gitu. Pada waktu saya sudah 40 something gitu ya. Itu tapi matang, kamu menulisnya matang. Kemudian itu cerpennya masuk ke buku yang Korsakov. Nah, beliau itu adalah orang yang saya contoh dari sisi disiplin. Beliau bangun jam 3, sholat tahajud, kemudian buka laptop. Dan ketika itu biasanya SMS, Mbak Win ayo bangun, nulis bareng. Biasanya begitu. Nah, begitu beliau tidak ada pulang ke haribaan ilahi, saya tuh merasa saya kehilangan pacar gitu. Jadi biasanya orang yang selalu SMS saya, yang satunya lagi Pak Budi Dharma. Pak Budi Dharma itu orang yang tidak pernah menjelekkan suatu karya. Apapun yang saya tulis dan ditayangkan di media itu selalu diapresiasi dan selalu komennya itu lain daripada yang lain. Misalnya gini, ada cerpen saya di Jawa Pos yang judulnya Pesta Untukmu. Mu-nya tuh mu nama orang ya, bukan untukmu kamu. Pesta Untukmu. Beliau berkomentar begini, cerpen itu bagus, tapi kalau itu dibaca di saat tidak pandemi, orang nggak tahu bahwa itu pandemi. Terus saya balik WA, Pak, cerpennya Sasti Gotama di Kompas bicara anak autis, tidak ada kata-kata autis. Itu cerita orang yang kena PHK di masa pandemi, tapi tidak ada kata pandemi. Dan saya suka itu. Jadi saya mau bicara pandemi, orang korban PHK, tapi juga tidak pakai kata pandemi. Mbak Sasti Gotama itu masih muda kan, usianya belum 40 atau 40 gitu. Tapi saya angkat topi untuk beliau, karyanya luar biasa. Nah, Pak Suparto Broto itu adalah saya bilang pacar, begitu beliau saya merasa kehilangan partner pertektokan gitu ya. Jadi maka itu saya tulislah puisi itu untuk beliau. Dan itu ada di buku 1 yang project yang saya bilang saya nangis karena nggak berhasil bikin puisi itu, ada di buku itu, buku 1. Udah habis ya? Tadi masih ada pertanyaan yang terakhir soal kerja penulisan tadi, ada puisi yang tadi sempat dibacakan gitu. Bagaimana kerja penulisannya? Kalau puisi yang itu kebetulan tuh hasil kelas. Hasil kelas saya ikut kelasnya Mas Indra Cahyadi, itu loh, guru saya banyak.
Indra Cahyadi, Yusri Fajar, Alex Zubairi, Damuri Muhammad, semua jadi guru saya. Ya belum, ini belum. Guru, angkatlah saya sebagai muridmu. Ya, jadi itu begitu Mas ceritanya. Hasil kelas tuh wajib membuat 10 puisi. Itu salah satunya hasilnya. Dan ketika itu saya benar-benar merasakan tanggal tua. Saya pensiunan Mas, pensiunan Telkom yang pensiunan ini sak juta itu loh. Pensiunanku karena aku pensiun dini, jadi cilik bayarannya. Terus jadi aku makan dari mana ya? Dari bisnis gitu kan. Tapi bisnis pun aku juga digaji gitu. Ketika tanggal tua nggak ada event, nggak ada orang jalan-jalan dulu, saya kan kok nggak ada orang melakukan duitku sentai gitu. Jadi aku membayangkan angka di kalender itu berguguran satu-satu gitu, dan setiap dia gugur itu adalah aku semakin ngenes gitu karena duitku semakin entek. Termasuk yang puisi yang Ruang Tunggu itu juga hasil kelasnya Mas Indra Cahyadi gitu Mas. Jadi kalau kelasnya Mas Indra ya berarti yang ngoreksi ya beliau gitu kan. Kalau Mas Yusri Fajar ya yang ngoreksi ya beliau. Jadi itu hasil dari banyak guru itu sebenarnya, termasuk dari ya Mbak Purnama ada juga kan itu yang hasil dari kelasnya. Kemudian dari Mas Jengki, Beli Jengki juga ada. Jadi sporadis lah Mas itu Mas. Guru ke banyak orang begitu ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bunda Wina. Oke, Bang Koto tadi pertanyaan Mas Adesu ya, soal judul. Oh nanti di belakang aja ya. Nanti di belakang aja Mas Andi. Selesaikan secara adat. Selesaikan secara adat. Baik teman-teman yang lain, saya persilahkan kalau ada yang ingin merespon. Sudah khatam. Oke, lebih pengen ngobrol lebih intim begitu mungkin ya. Oke, ini waktu kita berapa menit lagi Bang Koto? Enggak 2 jam kali ini loh. Aman ya. Oke, ya belum ada ini yang tanya. Oh iya Mbak Sukma, silakan Mbak Sukma. Yang paling juga tanya-tanya itu Mbak Sukma. Iya. Hati-hati Mbak, hati-hati Mbak. Paling nggak nanya sih, saya mengapresiasi aja. Saya mengenal Bunda Wina ini orang yang hebat gitu ya. Bunda Wina ini meskipun dulu kerja, kemudian punya bisnis di bidang apa itu istilahnya Bun? Pariwisata, sibuk banget. Tapi ya itu seperti yang diucapkan beliau ya, Bunda Wina ini belajar dari banyak orang, kemudian di usianya yang nggak muda gitu membentuk diri, belajar menjadi penulis yang baik juga. Kemudian yang paling hebatnya ini Bunda juga seperti yang diceritakan tadi, bisa ngajakin adik-adiknya gitu ya, murid-muridnya diperlima berkomunitas untuk sesama perempuan untuk belajar nulis. Jadi benar-benar itu kerja yang merinding gitu ya saya kadang-kadang. Jadi ya hadirnya buku ini bilangan 60, kemudian juga Bunda Wina dapat anugerah Sutasoma ya dari Jawa Timur, dari Gubernur atau Balai Bahasa itu ya, Balai Bahasa Jawa Timur itu ya sudah sepantasnya kayak gitu. Jadi saya mengapresiasi hadirnya buku ini. Tadinya beliau nih nggak pede gitu ya, nggak pede, pengennya bukunya dimasukkan ke dalam antologi bersama gitu ya Bun ya. Wah eman ini Bun, puisi sebagus ini tapi nggak dibukukan sendiri gitu, karena memang beliau ini kan terkenalnya sebagai cerpenis kayak gitu. Nah ternyata betul bukunya dibukukan secara tunggal, apresiasi dari publik juga cukup baik, beliau mendapat penghargaan. Menurut saya ya memang sudah semestinya beliau mendapatkan itu. Jadi selamat memasuki bilangan 60 Bunda Wina, terus menulis,
dan apa namanya masuk ke bilangan-bilangan selanjutnya. Terima kasih juga Purnama. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Oke, teman-teman yang lain silakan. Bang Saud, gimana Bang? Mau apa kayak gitu Bang? Oke, teman-teman yang lain belum ada? Oke, nah ini saya menemukan juga di buku ini. Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan atau ketidaksengajaan begitu ya. Tetapi jumlah puisinya semoga tidak salah. Tadi saya hitungnya ada 3 kali. Berjumlah 59 begitu, tidak genap 60. Dan puisi terakhir itu berjudul menuju 60 begitu ya. Apakah kemudian karena menuju 60 dia hanya dipilih 59 puisi atau bagaimana? Jangan Bunda Wina juga nggak sadar ini. Gimana Bang Goto? Mau direspon atau nanti kita ngobrol di belakang juga? Oh, di belakang juga boleh. Nggak mau banyak ngomong ya Bang Goto ya? Oke. Iya, barangkali ya menjelang 60 begitu ya. Oke, teman-teman yang lain belum ada lagi? Teman-teman kucing manis di belakang gitu. Oh, mau pentas? Oh iya, menyiapkan energinya untuk pentas. Tapi tanya juga apa-apa lo merespon gitu ya. Oke. Nah, di sisi lain kan selain menulis juga Bunda kalau tidak salah juga mengurus Omah Fatma ya. Itu rumah Bunda kah atau kemudian juga sekaligus dijadikan ruang bermain atau bagaimana itu? Mungkin bisa cerita sedikit. Karena setidaknya dari puisi-puisinya kita bisa melihat bagaimana kondisi sosial di sekitar Bunda Wina begitu. Ya, jadi Omah Fatma itu adalah tempat saya tinggal sejak 2017. Ada lahan 3.000 meter yang dari awal tuh saya biarkan gitu aja. Apa ya, nggak ada ide gitu kan. Nah, itu terus terang saya terinspirasi dari Omah Masito. Omah Masito itu 2 hektar kan. Rumah saya cuma 3.000 meter, tapi inspirasinya dari sana. Kemudian di Omah Fatma itu ada rumah induk, ada studio suami saya, ada pavilion, siapapun boleh menginap di sana gratis, misalnya mau residensi monggo. Di desa, di kaki Gunung Arjuno yang 10 menit lah dari exit tol Purwodadi itu ya, Purwodadi Jawa Timur ya. Dan di sana saya itu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Di setiap minggu saya bikin kelas minggu, isinya anak SD, SMP, bahkan ada mahasiswa. Saya ajari bahasa Inggris, budi pekerti, ya macam-macam lah. Pokoknya itu sekolah gitu ya, supaya anak-anak tuh tidak pegang gadget aja. Terus ibu-ibu juga saya ajak sekolah. Jadi saya ngajak teman-teman volunteer yang punya keahlian apa, merajut, menyulam, membuat cipori, bahkan membatik, ekoprint, membuat kue yang tidak ada di desa itu. Kemudian teman-teman ada dokter-dokter Ciputra itu juga melakukan bakti sosial di sana. Nah, kebetulan nih hari Selasa nanti ada TVRI mau syuting, mau meliput. Jadi itu sebenarnya Omah Fatma itu adalah rumah edukasi. Saya lagi bangun rumah baca, belum kelar duit habis. Memang kalau nggak ada orang piknik aku sedih. Nah itu kemudian di situ itu sayangnya adalah ketika pandemi itu ada beberapa bangunan ada yang rubuh gitu karena terbuat dari bambu. Siapapun boleh menggunakan ruang pertemuan, ruang terbuka di sana gratis, asalkan pesan makan di kami karena saya konsepnya adalah community development. Makanan harus pesan di kami karena yang masak adalah para tetangga. Baik itu makanan kecil, makanan berat itu ibu-ibu yang masak. Gitu. Jadi berapa bulan sekali saya bikin acara Jagong Sastra di sana. Kemudian ini bisnis, ada bisnisnya ya. Saya membuka liburan di rumah nenek. Gitu. Isinya apa? Isinya ya anak-anak itu nginep, diajak susur sawah, diajak
cooking class, diajak melukis caping, membuat ketupat, membuat jamu gitu. Terus nanti tak dongengi, mereka kalau mau nulis cerita silakan nulis, nanti kita baca bersama. Kemudian ada juga jelajah Semambung. Itu semua adalah wisata edukasi yang muaranya adalah community development itu yang jadi pelanggan rata-rata dari jauh-jauh, Palangkaraya, dari Tarakan, dari kemarin yang terakhir itu dari Banten apa dari Pekanbaru gitu, Bang biasanya gitu. Oke, luar biasa. Energinya berlimpah begitu ya. Selain menulis juga mengurusi hal-hal lainnya begitu. Dan barangkali ya banyak bertemu anak kecil juga energi mudanya semakin awet muda. Begitu. Oke, teman-teman yang lain ada lagi? Oke, mungkin sebelum kita sudahi dan nanti saya akan meminta Bunda Wina, Mbak Purnama untuk baca satu puisi begitu ya. Nggak apa-apa Bunda Wina juga nanti biar jadi dokumentasi juga. Nah saya ingin sedikit minta closing statement dari Mbak Purnama. Ya seperti diskusi buku yang baru terbit begitu ya. Kenapa kemudian buku ini sudah menjadi bagian untuk teman-teman baca juga begitu. Kekuatan apa atau sesuatu apa yang bisa kita dapat dari buku ini selain yang tadi sudah Mbak pernah menjelaskan juga? Ya, saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Karena ini juga banyak teman-teman muda ya, dan saya pikir juga kawan-kawan bolehlah untuk mengoleksi buku karya Mbak Wina, membacanya pelan-pelan. Kayaknya ada di stand GPS di depan. Karena sekali lagi Mbak Wina bisa mengeksekusi tema-tema yang nampaknya begitu besar, tapi dengan tuturan yang saya kira juga nggak intimidatif. Sangat sangat mengalir, dan itu juga bisa menjadi bekal bagi terutama untuk teman-teman muda bagaimana kiranya bisa menulis puisi yang yang mengalir begitu aja, yang alami dan seterusnya begitu. Dan saya juga mengapresiasi Mbak Wina karena saya pribadi itu kenal Mbak Wina sejak masih ada kedai itu loh, kedai kreasi di Surabaya. Jadi memang Mbak Wina ini sangat intens dan konsisten loh Mas Bayu. Jadi itu tahun berapa ya? 2013, 2012, atau 2016. Waktu itu masih ada satu kedai di Surabaya yang juga rutin untuk membuat acara-acara, diskusi, dan segala macam untuk teman-teman di Surabaya. Dan ternyata sampai sekarang terus bergulir dengan model dan juga dengan caranya yang saya kira makin menyenangkan dan makin variatif. Ini sesuatu yang nggak mudah ya, nggak semua orang bisa melakukannya. Dan tentu kita mengucapkan selamat untuk terbitnya buku, dan mudah-mudahan juga Mbak Wina bisa mengalirkan karya-karya lagi yang berikutnya, sejalan juga dengan yaitu tadi kerja-kerja untuk lebih mendekatkan lagi sastra bagi teman-teman dimanapun begitu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Purnama. Ya, saya juga ya kalau boleh merekomendasikan akan merekomendasikan terutama untuk teman-teman muda begitu ya yang mungkin baru masuk juga, ini puisinya cukup enak begitu. Kita cukup dekat dengan diksi-diksi yang hadir di sini. Iya. Baik, mungkin Bunda Wina mau closing statement, silakan. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Koto dan JBS yang sudah menjadikan bilangan 60 ini lahir. Saya terima kasih sekali karena editingnya membuat puisi saya jadi kelihatan ini peran editor loh, peran editor. Saya kira kita semua itu sebaiknya menulis apapun jenis tulisan itu. Yang jelas ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, kita punya tinggalan sesuatu yang
bisa dikenang oleh mereka yang masih melanjutkan dunia. Gitu aja. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Bunda Wina. Oke, baca puisi dulu. Iya, Bunda Wina dulu dong. Ini khusus untuk teman-teman yang ada di Jogja begitu. Semua berkesan loh. Ya, monggo. Patik, iringan patik. Patik Madrim apa siapa? Patikan. Oh, Patik. Oke. Dan kami ingatkan kembali teman-teman yang nanti mau naik ke panggung di panggung sastra ya, bisa mendaftar di belakang sana. Mau baca puisi boleh, baca cerpen boleh, monolog atau musik apapun, tapi maksimal waktunya 5 menit saja begitu. Dan nanti akan ada door prize bagi apa tadi ya, pemanggung terbaik dan pemanggung favorit gitu ya. Jurinya dari JBS kalau nggak salah, dari Keringat Sastra gitu. Saya ada puisi yang lahir dari ketika membaca Twitternya Alisa Wahid tentang TKI yang pulang ke tanah air, yang kopernya dibongkar-bongkar oleh petugas imigrasi. Judulnya Ketika Mbak Min Pulang. Nyala tubuhmu memijat, dada membiang bingar. Koper sebesar gardu hendak menelan mungil tubuhmu. Mata emak melambai, senyum bapak berurai. Ada kerisik, habisik. Sampai jumpa nanti. Causeway Bay, Victoria Park, Sim Sasui. Di Cengkareng hatimu mendadak kering. Petugas berseragam mengerling. Digiring kau bagai maling. Diaduk-aduk kopermu, diselidiki matamu, dicerca hingga jemu, badanmu lencuh. Di bilik itu kau kian diserbu. Salahmu hanya satu. Kau simpan di mana dolar? Jakarta awal 2023. Kamu mau nambah, Bun? Oh, ya. Oke, Mbak Bernama silahkan. Saya baca Tanggal Tua. Angka-angka berguguran, malaikat kecil mati muda, sayap patah sebelum tumbuh, tertimpa gumpalan peluh. Malam hitam jadi bisu, subuh bergegas, mengejar, menghajar, bagai tentara perbatasan. Angka-angka berguguran, menikam jantungku. Puisi yang kedua, doa. Tuhan, selamat malam. Izin melapor. Tetangga sedang berhajat sunatan. Pelantang segede gaban disiapkan. 2 hari telingaku akan kepayahan. Boleh izin tidak sembahyang? Oke, luar biasa kisahnya tadi. Ini saya ikut nimbrung baca juga satu ya, boleh ya, Bun ya? Oh, Ini saya sudah menandai sih tadi, tapi agak panjang sedikit nggak apa ya? Pilek, sorry. Ini judulnya Rinai. Ada Rinai di sini? Ada. Nah, ini judulnya Rinai. Oke, semoga ini bukan puisi pemanggil hujan ya, gitu. Puisi berjudul Rinai.
Suaramu masih menggema di bulan Juli. Sekali dua tapi terasa. Kau datang menghampiri di bulan Agustus. Sekali saja menanak bahagia. Kau tak berkabar di bulan September. Rinduku mulai beranak. Oktober kau seperti hilang. Tanpa tanda mengikis rasa sayang. Namun semalam ku dengar bisikmu melindap jauh di sela atap, serupa bel pak pos yang lama lenyap. Aku berlari, tergopoh menyambutmu di teras, jantungku berderap. Kaukah itu Rinai? Telingaku menangkap suaramu, tapi itu cuma ilusi. Kau hanyalah angan yang lupa janji pulang. Bukankah November waktu berpesta? Desember kita bercinta, Januari menuai mimpi. Atau kau telah lupa ingatan? Di sini tanah rekah dan kuning dedaunan. Telah lama meneteskan air mata rindu padamu, Rinai. Omah Padma 2023. Rinai, oke. Baik, teman-teman, terima kasih dengan pembacaan puisi tadi. Maka diskusi pada malam hari ini kita cukupkan. Sebetulnya masih banyak yang ingin diobrolkan, tapi barangkali nanti bisa di belakang. Enak ya? Berima gitu ya. Oke. Dan sekali lagi saya minta tolong beri tepuk tangan untuk Bunda Wina Bojonegoro dan Mbak Nima di Purnamasari. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga kepada Galeri Lorong yang telah melaksanakan agenda ini, Festlor gitu ya, Festival Lorong. Dan kami diberi kesempatan untuk diskusi pada malam hari ini. Untuk Bunda Wina dan Mbak Dimanda kalau mau turun silahkan. Dan teman-teman yang tadi ingin mendaftar, kalau mau sini nanti harus ini menampilkan sesuatu, memanggungkan sesuatu gitu ya. Ayo. Thank you.